Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar Pak Sutrisno? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak Herul? Alhamdulillah saya baik-baik saja Pak. Alhamdulillah. Oke, baik Pak, di pertemuan kita hari ini, nah saya akan melakukan proses pengamatan yang akan Bapak lakukan mengenai coaching yang mungkin akan Bapak lakukan dengan siswa atau rekan sejawat Bapak ya. Nah, sebelum Bapak melakukan coaching, di sini saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian percakapan coaching Bapak. Jadi akan saya lakukan pengamatan, yaitu bagaimana Bapak mengelola tentang kemitraan, ya, berpikir kreatif, dan bagaimana Bapak bisa meningkatkan potensi saat Bapak melakukan coaching. Nah, yang kedua, bagaimana Bapak bisa menanyakan kompetensi coaching yang akan Bapak lakukan, yaitu bagaimana apakah itu mendengarkan aktif, kesadaran penuh, atau mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai alur kita, dan bagaimana Bapak bisa menggali potensi mana yang secara spesifik yang akan diobservasi, dan yang terakhir yaitu menanyakan indikator pencapaian. Nah, sebelum itu saya akan tanyakan dulu ke Bapak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan saat melakukan coaching nantinya? Baik, Pak Herul. Jadi kompetensi coaching, Pak, yang mau saya kembangkan, Pak, yaitu terkait mengajukan pertanyaan berbobot, Pak, kepada coaching. Oke, jadi yang akan Pak Tris lakukan saat coaching nanti ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching, ya. Saya rasa itu sangat menarik, Pak. Nah, terus Pak, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Baik, Pak, jadi bagian spesifik, Pak, yang mau saya kembangkan, Pak, terkait mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan berbobot, Pak, kepada coach saya berdasarkan apa yang dia sampaikan, Pak, berdasarkan permasalahan apa yang dia sampaikan kepada saya, Pak. Jadi itu spesifiknya, Pak, seperti itu. Oke, jadi nanti Pak Tris akan menggali, ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali informasi terhadap coaching yang Bapak lakukan. Oke, baik, sangat menarik sekali, Pak. Nah, yang terakhir yang ingin saya tanyakan, Pak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bapak itu apa saat coaching? Baik, Pak Heru. Jadi indikatornya, Pak, indikator ketercapaiannya atau keberhasilannya, Pak, yaitu ketika saya bisa memberikan pertanyaan berbobot berdasarkan apa yang si coach sampaikan, Pak. Oke. Berdasarkan hasil penggalian saya apa yang si coach sampaikan sebelumnya. Jadi menurut saya itu, Pak, indikator keberhasilannya, bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot dari apa yang si coach sampaikan, dari apa yang dialami oleh si coach tersebut, sehingga saya bisa sehingga saya bisa mengantarkan si coach tersebut untuk menemukan sendiri solusinya, Pak, seperti itu. Oke, jadi indikator ketercapaian yang Bapak Tris ingin capai yaitu bagaimana Pak Tris bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga si coach ini mampu menggali potensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi dari permasalahannya, ya. Iya, betul sekali, Pak. Oke, sangat menarik, saya rasa. Mudah-mudahan apa yang Pak Tris akan lakukan itu bisa berhasil. Jadi saya akan tunggu proses pengamatan saat coaching Bapak. Oke, silakan Bapak lakukan coaching dengan yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Baik, silakan Pak, ya. Baik, terima kasih, Pak Heru. Baik, terima kasih atas diskusinya hari ini, Pak Tris. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rahayu, selamat pagi, Pak Rahayu. Selamat pagi, Pak. Baik, Pak, bagaimana nih kabarnya Pak hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah, Pak, sehat, Pak. Kalau Bapak bagaimana, Pak? Alhamdulillah, Pak, sehat juga, Pak.
Baik Pak Rahayu, jadi apa nih Pak yang mau kita obrolin hari ini Pak? Gini Pak, saya ada sedikit permasalahan di kelas tadi dengan kepala sekolah. Kebetulan tadi pagi kami disupervisi Pak oleh pengawas, dan pengawas masuk ke dalam kelas kami dan beliau menemukan kami dalam kondisi mengajar tanpa buku teks Pak. Nah, beliau menegur kami, kira-kira apa alasannya Bapak tidak menggunakan buku teks? Nah, itu yang dipermasalahkan oleh beliau. Tapi saya jawab bahwa namanya mengajar Pak, kami juga tidak tergantung pada yang namanya buku teks Pak. Sehingga kami menggunakan sumber-sumber belajar yang lain Pak, seperti dari YouTube, dari artikel ilmiah yang ada di internet. Nah, mungkin seperti itu Pak. Kemudian Bapak kepala sekolah tadi, mungkin karena itu tadi dia tersinggung Pak pengawas, kenapa bisa Bapak sebagai guru tidak menggunakan buku teks Pak. Sehingga mungkin karena jawaban saya mungkin kurang memuaskan buat beliau, sehingga beliau tersinggung. Beliau menyampaikan keluh kesahnya kepada kepala sekolah, sehingga kepala sekolah tanpa verifikasi langsung menanyakan kepada saya dan memarahi saya Pak. Jadi seperti itu Pak permasalahan yang saya hadapi hari ini. Jadi permasalahannya karena Pak Rahayu mengajar tanpa buku teks, akhirnya dimarahi oleh kepala sekolah Pak ya? Seperti itu ya Pak? Iya Pak, karena kepala sekolah tadi dapat laporan dari pengawas Pak, sehingga beliau mungkin juga marah kepada saya tanpa verifikasi tadi Pak, langsung ini menegur saya Pak dengan kata-kata yang mungkin sedikit kasar Pak. Nah, menurut Pak Rahayu, apakah itu menjadi masalah Pak ketika kepala sekolah memarahi Pak Rahayu karena apa ya, karena ketahuan Pak Rahayu tidak menggunakan buku teks? Apakah itu menjadi sebuah permasalahan buat Pak Rahayu sendiri? Ya, sebenarnya Pak, kalau saya pribadi ya bukan masalah Pak, karena selama kita bisa mengajar dan kita tetap mengacu pada kurikulum, ya, walaupun tanpa menggunakan buku teks tadi, saya rasa bukan sebuah masalah yang besar Pak. Ya, akan tetapi yang mungkin tadi Pak, saya karena mendapat teguran dari kepala sekolah, saya rasa beliau juga, apa yang disampaikan beliau juga sangat wajar Pak. Ya, mungkin kedepannya saya juga harusnya tetap menghadirkan buku teks atau menyampaikan materi dengan buku teks juga Pak. Jadi seperti itu Pak. Baik Pak Rahayu. Jadi apa nih yang Pak Rahayu bisa lakukan agar kepala sekolahnya tidak memarahi Pak Rahayu lagi ketika Pak Rahayu tidak mengajar menggunakan buku teks, tapi bisa menggunakan dari YouTube dan sebagainya? Apa yang Pak Rahayu bisa buktikan kepada kepala sekolah bahwa mengajar itu tidak mesti harus menggunakan buku teks? Jadi apa yang Pak Rahayu bisa lakukan membuktikan kepada kepala sekolah bahwa menggunakan buku teks itu tidak mutlak adanya, seperti itu Pak? Nah, mungkin Pak, ya pertama kali juga saya rasa juga saya salah Pak. Saya mungkin akan tetap berusaha untuk meminta maaf Pak kepada kepala sekolah dan juga pengawas Pak. Ya, selain juga saya harus memperbaiki ke depan. Ya, bagaimanapun kita sebagai guru juga tetap harus berpedoman pada buku teks Pak. Jadi sekalipun saya tetap menggunakan sumber-sumber belajar yang lebih bervariasi atau yang variatif, ya saya juga harus tetap menghadirkan buku teks dengan bisa saya mengajar, sehingga saya juga harus memastikan bahwa pembelajaran saya juga tetap berjalan semestinya. Dan ke depan saya ingin membuktikan Pak bahwa dengan adanya variasi sumber belajar termasuk buku teks tadi Pak, anak-anak lebih punya banyak tambahan materi Pak ya. Jadi tidak harus mengacu mutlak pada buku, kita juga tetap bisa menghadirkan ini Pak, variasi pengetahuan kepada anak-anak. Nah, jadi mungkin nanti kami juga akan memastikan bahwa anak-anak betul-betul bisa mendapatkan materi yang selayaknya, dan mereka juga bisa tetap memahami materi yang kami sampaikan. Seperti itu Pak. Baik Pak Rahayu, jadi saya kira menarik ya Pak. Jadi yang Pak Rahayu lakukan nanti adalah pertama meminta maaf kepada sekolah, kepada kepala sekolah terkait
apa yang sudah Pak Rayu lakukan, yaitu mengajar tanpa menggunakan teks. Kemudian Pak Rayu juga nantinya tetap akan menggunakan buku teks, sumber-sumber belajar yang lain. ya, buku teks dan sumber-sumber belajar yang lain seperti itu ya Pak, sehingga kepala sekolahnya bisa bisa terbuka pikirannya seperti itu ya Pak. Betul Pak, seperti itu Pak. Ya, kami juga memastikan bahwa Bapak dan guru-guru yang lain juga seperti itu Pak, bisa mendapatkan pencerahan baru mungkin dari ya tadi cara mengajarnya tidak harus menggunakan satu sumber belajar saja Pak. Baik, jadi menurut Pak Rahayu kapan nih bisa dilakukan itu Pak? Minta maaf dan ngobrol kembali lagi dengan kepala sekolah terkait hal tersebut. Mungkin Pak, ya, ada pepatah mengatakan lebih cepat lebih baik Pak, ya, terutama dalam konteks permasalahan saya dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Pengawas. Kemudian ya mungkin dalam minggu ini saya juga akan memastikan bahwa saya akan menggunakan buku teks Pak sebagai sumber belajar utama, di samping menggunakan sumber-sumber belajar lain sebagai alternatif penyampaian materi Pak. Ini seperti itu Pak. Jadi baik Pak, jadi minggu depan ya dilakukan Pak. Insya Allah Pak, minggu depan kami akan coba mulai Pak. Baik, jadi kira-kira menurut Pak Rahayu butuh bantuan tidak untuk hal tersebut Pak, untuk menyampaikan kepada kepala sekolah minta maaf dan sebagainya Pak, yang tadi masalah yang dialami oleh Pak Rahayu sendiri, apakah butuh bantuan? Bagaimana Pak? Ya, betul Pak, karena mungkin ini hal yang terutama masalah ini Pak tadi yang permasalahan saya dengan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas, karena ini hal sensitif Pak ya Pak. Mungkin saya akan meminta bantuan dari rekan-rekan sejawat untuk memediasi atau membantu pertemuan kami dengan Bapak sehingga pertemuan kami bisa betul-betul terlaksana dengan baik Pak, agar masalah ini bisa terselesaikan secepatnya Pak. Mungkin seperti itu Pak. Baik Pak Ram, jadi saya kira sangat menarik Pak ya, jadi saya tunggu Pak minggu depan kabar baiknya. Semoga berhasil hubungan Pak Rahayu dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat di sekolah ya Pak. Ya, Pak. Baik Pak Rahayu, nanti minggu depan kita mengobrol kembali ya bagaimana tindak lanjutnya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Rahayu, selamat siang. Selamat siang Pak. Selamat pagi Pak Tris. Baik, selamat pagi Pak Hairul. Oke, baik. Baik Pak Tris. Jadi tadi saya sudah melakukan pengamatan dari hasil coaching yang telah Bapak lakukan, di mana Pak Tris sebagai coach telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coach telah mampu menganalisis dan mampu menuangkan segala potensinya untuk mencari solusi yang ada pada dirinya. Sangat menarik Pak ya. Kira-kira Pak, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi? Baik Pak Hairul, jadi pada saat pelaksanaan coaching tadi Pak, saya sudah mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coach. Saya kira saya sudah cukup berhasil Pak mengajukan pertanyaan berbobot, karena saya sudah dapat menggali apa yang disampaikan oleh si coach. Kemudian saya berikan pertanyaan berbobot, kemudian dia sendiri Pak yang menemukan solusinya. Seperti itu Pak. Oke. Baik Pak, tadi saya juga mengamatinya sangat baik sekali bagaimana Bapak menggali informasi-informasi dari coach, sehingga coach itu bisa menemukan potensi yang ada dirinya untuk mencari solusi. Jadi izin Pak menyampaikan hasil catatan observasi saya tadi ya, hasil pengamatan saat melakukan coaching. Bagaimana Bapak telah melakukan pertanyaan yang berbobot yang sangat baik, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan sesuai kendala atau masalah yang dihadapi oleh coach ya, mampu memberikan strategi-strategi atau langkah dalam menemukan bakat atau solusi yang bisa didapatkan oleh si coach. Saya rasa sangat menarik Pak dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang telah Bapak lakukan. Nah, Pak, kalau begitu Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan saat Bapak akan melakukan coaching selanjutnya? Baik Pak, terima kasih Pak Hairul. Jadi selain kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak, saya juga ingin meningkatkan kompetensi yaitu tentang kehadiran penuh, yaitu presence Pak. Kenapa saya ingin
mengembangkan kompetensi tersebut Pak, agar saya bisa fokus Pak. Dengan saya bisa hadir penuh seutuhnya, saya bisa lebih menggali lebih dalam lagi, mengajukan pertanyaan berbobot yang lebih berkualitas, yang lebih dalam lagi kepada si coach, agar saya dapat memberdayakan si coach agar dia dapat menemukan sendiri terkait dengan permasalahan yang disampaikan sebelumnya Pak, seperti itu. Oke, sangat menarik Pak ya. Jadi selain pertanyaan yang berbobot, Bapak akan kembangkan kompetensi yaitu kesadaran penuh. Ya, baik. Mudah-mudahan apa yang ingin Bapak rencanakan bisa terlaksana dengan baik, dan saya akan menunggu tindak lanjut yang akan Bapak lakukan di coaching selanjutnya, Pak ya. Baik, jadi saya ucapkan terima kasih Pak, dari kegiatan Bapak sangat menarik. Mudah-mudahan Bapak bisa selalu menjadi partner atau rekan yang baik dalam melakukan proses melakukan coaching. Terima kasih Pak Matris. Baik, terima kasih banyak juga Pak Herul. Oke, terima kasih. Oke.